Shalom Aleichem. Ada orang yang mengirimkan pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya adalah, pertobatan Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsyik itu terjadi tahun berapa atau berapa tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Nah, memang tidak ada kesepakatan atau tahun yang pasti dari kapan Rasul Paulus itu bertobat. Tetapi pada umumnya para penafsir itu memberikan pandangan-pandangan antara tahun 33 sampai tahun 36 Masehi. Misalnya salah satu penulis yaitu Paul Bennett dalam bukunya Jesus, the Rise and the Early Christianity, ya, kebangkitan Kristus dan permulaan kekristenan. Nah, dia juga membuat analisa lalu membuat perkiraan itu terjadi sekitar tahun 33 sampai 36. Nah, kalau memang tahunnya diperkirakan 33 sampai 36, lalu kalau merujuk kepada pertanyaan dalam formula yang lain, yakni itu terjadi berapa tahun setelah Yesus naik ke surga, maka kita memang harus tahu Yesus itu naik ke surga tahun berapa. Bagaimana bisa tahu Yesus naik ke surga tahun berapa? Kita harus tahu tahun berapa Yesus lahir. Karena Yesus itu masa dia melayani itu adalah 3,5 tahun selama masa pelayanannya. Dan juga informasi lain adalah bahwa dia mulai keluar dan melayani itu pada saat dia berumur 30 tahun. Maka memang penting untuk kita bisa melihat tahun berapa Yesus lahir, lalu pada umur 30 tahun baru dia keluar melayani. Dia melayani selama 3,5 tahun, lalu baru kita bisa melihat tahunnya itu dari berapa tahun ke tahun 33 sampai tahun 36 pada waktu Paulus bertobat. Nah, ini ternyata tidak cukup mudah untuk menghitungnya karena tahun kelahiran Yesus itu tidak bisa dipastikan. Kalau kita mengacu kepada perhitungan tahun kita sekarang, ya sekarang kita tahun 2023 Masehi. Maka seharusnya Masehi itu kan Mesias. Makanya dalam bahasa Inggris kalender kita tuh selalu mengatakan bahwa tahun BC, before Christ, sebelum Masehi, atau tahun Masehi, tahun Kristus, atau Anno Domini, tahun Tuhan kita. Nah, jadi kalau memang dengan perhitungan demikian, maka seharusnya adalah bahwa Yesus itu dilahirkan pada tahun 1. Nah, Yesus dilahirkan pada tahun 1 hingga sekarang, maka kita tahun 2023 Masehi. Masalahnya adalah kalau Yesus kita perkiraannya adalah tahun 1, itu menjadi sesuatu yang menyalahi sejarah. Karena apa? Karena Herodes itu mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi, padahal menurut kisah Alkitab bahwa pada waktu Yesus lahir, itu Herodes masih hidup. Dan Herodes itu yang mau membunuh Yesus. Maka harusnya adalah Yesus tidak bisa lahir di atas tahun 4 sebelum Masehi, karena Herodes sudah tidak ada. Nah, kalau Herodesnya mati tahun 4 sebelum Masehi, maka mestinya adalah Yesus lahir beberapa tahun sebelum kematian Herodes, yaitu tahun 4 itu. Nah, berapa tahun? Nah, di sini kita berhadapan lagi dengan kesulitan. Kalau kita melihat bahwa Herodes yang mau bunuh Yesus itu, dia membuat perhitungan untuk membunuh anak-anak di Bethlehem, anak-anak 2 tahun ke bawah, berdasarkan keterangan waktu yang dia dapat dari orang-orang Majus. Nah, dan dia mau membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Maka dari situ kita bisa lihat Yesus paling cepat itu lahir tahun 6 sebelum Masehi. Makanya 2 tahun setelah itu tahun 4 Herodes mati. Tapi bisa jadi juga agak jauh sedikit, yaitu sekitar tahun 8. Para ahli memperkirakan Yesus lahir itu antara tahun 8 sampai tahun 6. Kebanyakan itu membuat perhitungan tahun 6. Oke, kalau kita terima tahun 6, ya, maka tahun 6 itu dari tahun 6 sampai dengan 30 tahun kemudian, ya, Yesus baru mulai keluar pelayanan kan 30 tahun setelah tahun 6, maka itu harusnya adalah tahun 24 Masehi. Tahun 24 Masehi, lalu Yesusnya itu mulai melayani, waktu pelayanannya itu adalah 3,5 tahun. Berarti dari 24, 25, 26, 27, tahun 27 Masehi sampai 27 pertengahan.
Maka Yesus selesai melakukan karyanya, dia mati dan bangkit. Ya, lalu naik ke surga. Maka Yesus naik ke surga itu diperkirakan tahun 27. Ya. Kalau Yesus naik ke surga tahun 27 dan Paulus bertobat tahun 33, ya, maka 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Itu 9 tahun. Paling cepat 9 tahun. Atau kalau perhitungan tadi 33 sampai 36, ya berarti 9, 10, 11, 12 tahun ketika Yesus naik ke surga. Ya, jadi itu kira-kira perhitungannya begitu. Kalau kita tanya berapa tahun setelah Yesus naik ke surga, Rasul Paulus bertobat. Nah, jadi kuncinya untuk mengetahui semua itu adalah memastikan atau minimal mendapatkan data yang layak kita jadikan sebagai standar tahun kelahiran Yesus. Oke, semoga penjelasan ini berguna. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.